Gunung Padang bukan sekedar situs kuno di Indonesia. Ia adalah teka-teki yang bisa mengguncang sejarah dunia. Benarkah ini hanya peninggalan megalitikum biasa, atau justru piramida raksasa yang terkubur ribuan tahun lebih tua dari peradaban yang kita kenal? Di balik batu-batu sunyi itu, tersimpan konflik antara fakta ilmiah dan teori kontroversial yang belum terpecahkan hingga hari ini. Gunung Padang dalam perspektif ilmiah, fakta versus teori kontroversial, adalah sebuah kisah yang berdiri di antara batas tipis antara pengetahuan yang dapat diverifikasi dan spekulasi yang menggugah imajinasi. Sebuah situs yang terletak di Cianjur, Jawa Barat, yang selama puluhan tahun menjadi perdebatan sengit di kalangan arkeolog, geolog, hingga peneliti independen, karena apa yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari misteri yang terkubur jauh di bawah lapisan tanah dan waktu. Gunung Padang secara umum dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, tersusun dari batuan andesit yang ditata membentuk teras-teras bertingkat yang mengarah ke puncak. Struktur ini oleh sebagian besar arkeolog dianggap sebagai hasil karya masyarakat prasejarah Nusantara sekitar 2000 hingga 4000 tahun lalu. Dibangun dengan teknik sederhana namun efektif, memanfaatkan material lokal dan tenaga manusia dalam jumlah besar. Hal ini diperkuat oleh berbagai temuan artefak dan analisis karbon yang menunjukkan aktivitas manusia pada periode tersebut. Dalam perspektif ilmiah yang konservatif, Gunung Padang tidak lebih dari situs pemujaan atau tempat ritual yang dibangun secara bertahap oleh komunitas megalitik, sebagaimana banyak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Namun, narasi ini mulai bergeser ketika penelitian geofisika modern seperti ground penetrating radar, tomografi seismik, dan pengeboran inti mulai dilakukan. Hasilnya menunjukkan adanya anomali struktur di bawah permukaan yang tidak dapat dijelaskan hanya sebagai formasi alami atau susunan batu sederhana. Beberapa peneliti mengklaim bahwa terdapat lapisan-lapisan konstruksi yang jauh lebih tua dari yang selama ini diperkirakan, bahkan mencapai usia puluhan ribu tahun. Sebuah klaim yang jika benar akan mengguncang fondasi sejarah peradaban manusia yang selama ini kita pahami. Karena itu berarti teknologi konstruksi kompleks telah ada jauh sebelum munculnya peradaban besar seperti Mesir atau Mesopotamia. Disinilah perdebatan mulai memanas, karena komunitas ilmiah arus utama menolak kesimpulan tersebut dengan alasan kurangnya bukti yang konsisten dan metode penanggalan yang dianggap belum valid secara penuh. Mereka berargumen bahwa hasil pengujian yang menunjukkan usia sangat tua kemungkinan berasal dari material organik alami yang terperangkap di dalam tanah, bukan dari aktivitas manusia, sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai bukti konstruksi buatan. Sementara itu, pihak yang mendukung teori alternatif justru melihat adanya pola geometris, rongga internal, bahkan dugaan ruang tersembunyi yang dianggap terlalu teratur untuk terbentuk secara alami. Mereka mengajukan hipotesis bahwa Gunung Padang bukan sekedar situs megalitik, melainkan struktur piramida kuno yang sengaja dikubur atau tertutup oleh proses geologi selama ribuan tahun. Sebuah ide yang terdengar radikal, namun terus menarik perhatian publik karena daya tariknya yang luar biasa. Perdebatan ini tidak hanya berkutat pada data, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial dalam dunia ilmu pengetahuan, di mana paradigma lama seringkali sulit digoyahkan oleh temuan baru yang belum sepenuhnya mapan. Para skeptis menekankan pentingnya verifikasi berulang, peer review, dan konsistensi metodologi sebelum menerima klaim besar. Sementara para pendukung teori kontroversial merasa bahwa pendekatan konservatif justru menghambat kemajuan dan eksplorasi kemungkinan baru dalam memahami sejarah manusia. Di tengah tarik-menarik ini, Gunung Padang menjadi simbol dari konflik antara kehati-hatian ilmiah dan keberanian spekulatif, antara data yang terukur dan interpretasi yang luas. Menariknya, penelitian di lokasi ini juga menghadapi berbagai tantangan non-ilmiah, seperti pendanaan, izin eksplorasi, hingga tekanan publik dan media yang seringkali membesar-besarkan hasil sementara menjadi kesimpulan mutlak. Hal ini semakin memperkeruh situasi karena informasi yang beredar di masyarakat tidak selalu mencerminkan kondisi penelitian yang sebenarnya. Di sisi lain, penting untuk diakui bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang melalui proses koreksi dan pembaharuan. Banyak teori besar dalam sejarah yang awalnya ditolak, kemudian diterima setelah bukti yang lebih kuat ditemukan. Namun, ada juga banyak klaim yang pada akhirnya gugur karena tidak mampu bertahan dalam uji ketat. Gunung Padang saat ini berada di persimpangan tersebut, belum sepenuhnya dipahami, namun juga belum bisa dijadikan dasar untuk merevisi sejarah global secara drastis. Pendekatan yang paling rasional adalah terus melakukan
melakukan penelitian dengan metode yang semakin canggih dan transparan, membuka data untuk komunitas internasional, dan menghindari kesimpulan prematur yang hanya didorong oleh sensasi. Karena pada akhirnya, kebenaran ilmiah tidak ditentukan oleh seberapa menarik sebuah teori, melainkan oleh seberapa kuat bukti yang mendukungnya dan seberapa konsisten hasilnya ketika diuji ulang. Gunung Padang mungkin memang menyimpan rahasia besar, namun untuk mengungkapnya dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan integritas ilmiah yang tinggi, bukan sekedar keinginan untuk menemukan sesuatu yang spektakuler. Dan justru disitulah letak keindahan dari pencarian ini, karena setiap lapisan yang digali bukan hanya membuka kemungkinan tentang masa lalu, tetapi juga menguji cara kita memahami dunia. Apakah kita akan tetap berpegang pada apa yang sudah kita ketahui, atau berani mempertanyakan dan memperluas batas pengetahuan kita dengan tetap berpijak pada bukti yang nyata. Sebuah dilema yang tidak hanya terjadi di Gunung Padang, tetapi juga di seluruh perjalanan ilmu pengetahuan manusia. Dan mungkin jawaban dari misteri ini bukan hanya tentang apa yang ada di bawah tanah, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Dan ketika perdebatan itu terus bergulir tanpa titik temu yang jelas, perhatian publik justru semakin besar, menjadikan Gunung Padang bukan hanya objek penelitian, tetapi juga fenomena sosial yang memperlihatkan bagaimana masyarakat modern merespon kemungkinan besar dalam narasi sejarah. Media digital mempercepat penyebaran informasi sekaligus disinformasi. Asti. Potongan data ilmiah yang kompleks seringkali disederhanakan menjadi klaim bombastis yang mudah viral, sehingga batas antara fakta dan interpretasi semakin kabur. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk membedakan mana hasil penelitian yang telah melalui proses verifikasi ketat dan mana yang masih berupa hipotesis awal yang belum teruji sepenuhnya. Para peneliti yang bekerja di lapangan sebenarnya menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin menyampaikan temuan yang berpotensi revolusioner. Namun di sisi lain, mereka terikat oleh standar ilmiah yang mengharuskan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Karena satu kesalahan interpretasi saja dapat merusak kredibilitas keseluruhan penelitian. Sementara itu, masyarakat yang haus akan narasi besar cenderung lebih tertarik pada kemungkinan bahwa Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia daripada menerima penjelasan yang lebih konservatif namun solid secara data. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana daya tarik misteri seringkali mengalahkan kompleksitas sains. Padahal, dalam kenyataannya, proses ilmiah jarang memberikan jawaban yang instan dan dramatis, melainkan berkembang secara bertahap melalui akumulasi bukti kecil yang saling melengkapi. Dalam penelitian geologi misalnya, struktur bawah permukaan Gunung Padang yang dianggap sebagai bukti adanya ruang atau lapisan buatan sebenarnya masih dapat dijelaskan melalui proses alam seperti pelapukan diferensial, aktivitas vulkanik, atau retakan batuan yang terisi material lain. Interpretasi terhadap data geofisika sangat bergantung pada model yang digunakan, dan model tersebut bisa menghasilkan kesimpulan berbeda jika parameter yang dimasukkan berubah. Inilah sebabnya mengapa komunitas ilmiah menuntut adanya pengulangan eksperimen dan penggunaan metode yang beragam untuk memastikan konsistensi hasil. Selain itu, teknik penanggalan seperti radiokarbon juga memiliki keterbatasan, terutama ketika sampel yang diambil tidak secara langsung terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya, sisa organik alami yang terperangkap di dalam tanah, sehingga usia yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan waktu pembangunan struktur. Hal-hal seperti ini seringkali tidak dijelaskan secara rinci dalam narasi populer, sehingga menciptakan kesan seolah-olah ada bukti kuat yang sengaja diabaikan oleh ilmuwan arus utama. Padahal, yang terjadi adalah perbedaan dalam interpretasi data dan standar pembuktian. Lebih jauh lagi, ada aspek penting yang jarang dibahas, yaitu konteks budaya dari masyarakat yang membangun Gunung Padang. Jika memang situs ini berasal dari periode megalitikum, maka ia merupakan bukti nyata kemampuan masyarakat Nusantara dalam mengorganisasi tenaga kerja, memahami lanskap, dan membangun struktur kompleks tanpa teknologi modern. Sebuah pencapaian yang sebenarnya sudah luar biasa tanpa perlu ditambahkan klaim yang belum terbukti. Namun di sisi lain, jika penelitian di masa depan benar-benar menemukan bukti kuat bahwa struktur di bawahnya jauh lebih tua dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan, maka hal itu akan membuka babak baru dalam studi peradaban manusia, memaksa kita untuk meninjau ulang asumsi tentang kapan dan bagaimana manusia mulai membangun struktur monumental. Kemungkinan ini memang kecil menurut standar bukti saat ini, tetapi tidak bisa sepenuhnya diabaikan karena sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa penemuan besar seringkali datang dari tempat yang tidak terduga. Oleh karena itu,
Pendekatan yang paling bijak adalah menjaga keseimbangan antara skeptisisme dan keterbukaan. Tidak menolak ide baru hanya karena terdengar aneh, namun juga tidak menerimanya tanpa bukti yang memadai. Gunung Padang pada akhirnya menjadi cermin dari cara kita berpikir. Apakah kita lebih memilih kepastian yang nyaman atau ketidakpastian yang menantang? Dan mungkin, jawaban yang kita cari tidak akan datang dalam bentuk satu penemuan besar yang mengubah segalanya, melainkan melalui serangkaian penelitian kecil yang perlahan membangun gambaran yang lebih jelas. Hingga suatu hari, misteri yang selama ini membingungkan itu mulai terurai sedikit demi sedikit. Bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai pengetahuan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketika saat itu tiba, Gunung Padang tidak lagi hanya dikenal sebagai situs yang penuh kontroversi, melainkan sebagai tonggak penting dalam perjalanan panjang manusia untuk memahami asal-usul dan kemampuannya sendiri. Sebuah perjalanan yang belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai, karena setiap jawaban selalu membuka pertanyaan baru. Dan disitulah esensi sejati dari ilmu pengetahuan berada. Terus bergerak, terus berkembang, dan terus menantang batas yang kita kira sudah ada.